Ginilah jika kita hidup berdekatan dengan barang terlarang seperti narkoba, tentu saja akan berakhir di penjara. Tan Jilo baru saja melewati hari pertamanya di penjara dan sudah kena mental melihat perilaku orang-orang di dalam sini yang selalu berbuat kekerasan. Tapi walaupun Tan Jilo sempat masuk penjara, di masa depan Tan Jilo berhasil menjadi seorang cepu yang hebat. Tapi cepu seperti apa? Kita maju dulu ke masa depan di mana 3 tahun setelah Tan Jilo bebas dari penjara, tetap saja peredaran barang terlarang masih terus terjadi. Bahkan Tan Jilo masih itu berdampingan dengan narkoba. Tapi kini Tan Jilo bekerja sebagai orang yang menghubungkan antara pemakai dan pengedar dengan polisi. Begini cara kerja Tan Jilo. Saat ada salah seorang pengedar yang tertangkap, Tan Jilo bernegosiasi dengannya untuk memberitahukan jaringan mereka yang lebih luas kepadanya. Lalu orang yang tertangkap akan diberikan pengurangan hukuman atau bahkan langsung dibebaskan. Begitu Tan Jilo mendapatkan informasi, ia langsung menangkap di tempat orang-orang yang baru saja bertransaksi barang terlarang. Dari orang baru yang ditangkapnya ini, Tan Jilo meminta informasi yang lebih dalam lagi, sehingga ia bisa lebih dekat dengan bandar terbesarnya. Transaksi dengan jumlah besar akhirnya berhasil Tan Jilo temukan dan menggunakan orang bayaran untuk mengganggu mereka. Informasi pengedaran ini tentu saja Tan Jilo dapatkan dari orang-orang yang sebelumnya dia tangkap. Tapi melihat orang bayarannya begitu buruk dalam penangkapan, akhirnya Tan Jilo harus turun tangan sendiri dan menghalau mobil orang-orang yang baru saja bertransaksi narkoba. Setelah berhasil menggagalkan transaksi yang lebih besar, berkat informasi dari orang yang pertama kali ditangkap, Tan Jilo pun juga tahu meminta uang dari orang ini dan ia malah dibebaskan. Tapi membebaskan satu orang membuat mereka berhasil menangkap gembong yang lebih besar. Begitulah cara Tan Jilo hidup sekarang setelah bebas dari penjara. Tapi kembali lagi ke 3 tahun lalu, mengapa Tan Jilo bisa sampai masuk penjara? Beginilah yang sebenarnya terjadi. Tan Jilo sebenarnya hanyalah seorang supir taksi online. Namun malam ini ia malah meminum begitu saja minuman yang diberikan penumpangnya. Tak lama Tan Jilo pun langsung rasa pusing dan pandangannya kabur. Ternyata Tan Jilo sudah dijebak. Minuman tadi sudah dicampur obat terlarang dan sudah banyak polisi yang akan segera menangkapnya. Dia dijebak. Cukup lama Tan Jilo berada di penjara sampai ia bertemu dengan jaksa junior yang baru saja bekerja di wilayahnya. Jaksa bernama Budi ini harus memulai karirnya di wilayah yang sangat buruk dan kotor. Sampai akhirnya ia bertemu dengan Tan Jilo. Tapi begitu ia melihat Tan Jilo, Budi yakin kalau Tan Jilo bukanlah pecandu. Karena tahu bahawa sebenarnya Tan Jilo dijebak, jaksa ini malah meminta Tan Jilo bekerja sama dengannya. Tugas Tan Jilo harus membongkar semua transaksi barang terlarang yang terjadi di dalam penjara. Ia harus mencari informasi sebanyak-banyaknya dan membongkar kasus ini. Tan Jilo pun sampai harus rela terus-terusan dipukuli untuk menarik perhatian napi yang diduga mengedarkan barang terlarang di penjara. Dengan melakukan ini, Tan Jilo bisa mendapatkan perhatiannya dan berteman dengan si pengedar. Akhirnya setelah mendapat informasi yang cukup banyak, Jaksa Budi mendapatkan bukti semua kejahatan di penjara ini dan ia pun mendapat promosi ke wilayah yang lebih bagus dan jabatan yang lebih tinggi. Tan Jilo juga dipindahkan ke rumah tahanan yang lebih aman. Kini hubungan Tan Jilo dan juga Jaksa Budi semakin dekat. Bahkan mereka sampai minum bersama padahal Tan Jilo saat ini masih berstatus tahanan. Begitulah kerjasama Tan Jilo dan juga Jaksa Budi terus terjalin sampai bertahun-tahun dan Tan Jilo keluar dari penjara. Tan Jilo bekerja sebagai seorang cepu. Ia mencari informasi sebanyak-banyaknya dari pengedar narkoba dan memberikan informasi itu kepada Jaksa Budi. Jaksa Budi berhasil naik pangkat karena berhasil membongkar kasus gembong narkoba berkat informasi dari Tan Jilo dan memenuhi ambisinya yang gila jabatan. Tapi di wilayah baru tempat Jaksa Budi bekerja, tak hanya dirinya yang diada ingin membongkar gembong narkoba. Ada juga Pak Joko yang merupakan kepala pemberantasan narkoba di kepolisian. Pak Joko dikenal sebagai orang yang sangat mahir memecahkan kasus pengedaran barang terlarang. Lihat suntikan membuat pria ini merasa sangat tertekan. Dari dalam dirinya sebenarnya ia ingin berhenti menggunakan obat terlarang. Tan Jilo benar-benar bertekad keluar dari kurungan ini dan membalaskan dendam kepada orang yang sudah membuat hidupnya kacau seperti ini. Padahal sebelumnya Tan Jilo terkenal sebagai cepu yang sangat hebat di dunia pemberantasan narkoba. Bahkan berkat jasanya, seorang jaksa bisa naik pangkat dengan sangat cepat. Informasi akurat dari Tan Jilo sangat membantu dalam pemberantasan narkoba dan Jaksa Budi benar-benar memanfaatkan keahlian Tan Jilo.
Malam ini Tanjiro membawa informasi yang sangat penting kalau ia berhasil menemukan bukti pengedaran narkoba khusus untuk kaum elit dan pejabat kelas atas. Sementara itu di kantor kepolisian, seorang detektif narkoba juga berhasil menangkap salah seorang pemakai jenis narkoba yang ditemukan juga oleh Tanjiro. Pak Joko menguatkan informasi sedalam-dalamnya dari wanita yang ia tangkap ini dan terungkaplah nama bandarnya adalah sebut saja Raka. Tanjiro juga menyebutkan nama bandar yang sama kepada Jaksa Budi. Inilah dia sosok yang dikenal dengan Raka. Pengedar barang terlarang kelas atas dan pembelinya bukanlah orang sembarangan. Bahkan Raka sampai mengedarkan barangnya ke luar negeri. Pak Joko dari kepolisian ternyata sudah bergerak cepat dan menemukan Raka. Namun Raka tiba-tiba mendapat telefon yang memberitahukannya kalau ada polisi yang mengejar. Ternyata informan itu adalah Tanjiro. Bukannya menolong polisi, Tanjiro malah ingin melindungi Raka dan memberitahukan Raka bahawa para polisi ini ingin menangkapnya lalu mengarahkan Raka ke tempat yang aman. Kerana panik, Raka tentu saja percaya. Tanjiro terus menghalangi pandangan dari mobil kepolisian. Raka diarahkan oleh Tanjiro untuk pergi ke sebuah stasiun kereta. Kerana merasa terlindungi, Raka percaya saja semua perkataan Tanjiro tadi. Namun ternyata pihak kepolisian juga sudah menemukan keberadaan Raka di stasiun. Di sini Raka mengancam akan melukai orang lain, namun tiba-tiba di belakang Raka, Jaksa Budi sudah muncul dan langsung melumpuhkan lalu menangkapnya. Ternyata ini semua memang rencana Tanjiro dan Jaksa Budi. Mereka sengaja mengganggu kepolisian agar kasus ini selesai di tangan Jaksa Budi. Dengan begitu, reputasi Jaksa Budi akan semakin bersinar. Setelah berhasil menangkap salah satu bandar, Jaksa Budi ternyata masih belum puas. Ia meminta Raka memberitahukan siapa orang penting yang menjadi pelanggannya. Jika Raka bersedia, maka hukumannya akan dikurangi. Sementara itu, Pak Joko yang gagal menangkap Raka juga berfikiran ingin menangkap pemakai lain yang berteman dengan wanita yang ditangkapnya kemarin. Joko juga mencoba cara yang sama, iaitu memanfaatkan Siska yang baru saja ditangkapnya ini untuk memberikan informasi. Siska akhirnya memberitahukan di mana lokasi para orang penting yang biasanya membeli barang dari Raka dan mereka akan berpesta malam ini. Tempatnya iaitu Hotel Lauda. Namun saat Siska akan pergi, ia malah dipergoki temannya itu. Siska tak bisa berbuat apa-apa lagi dan terpaksa kembali mengikuti mereka. Tapi bukannya tim kepolisian yang dipimpin oleh Joko yang datang, melainkan Jaksa Budi bersama Tanjiro. Mereka juga ingin menangkap gembong pemakai dan pengedar lainnya yang katanya orang penting ini. Jaksa Budi malah membebaskan Raka si bandar. Setelah sampai di Hotel Lauda, Tanjiro menggunakan kacamata yang sudah diselipkan kamera untuk merekam penangkapan dan penggerebekan ini. Mudah saja bagi Tanjiro menemukan kamar di mana para orang penting ini sedang berpesta barang terlarang. Bos dari kompotan ini masih terlihat sangat muda dan di luar hotel terlihat Pak Joko sangat kesal lagi-lagi didahului oleh Jaksa Budi. Pak Joko juga tak bisa berbuat apapun saat mata-matanya tertangkap oleh pihak lain. Padahal Pak Joko sudah berjanji akan mengamankannya. Namun setelah penangkapan tadi, anehnya bos muda yang baru ditangkap Jaksa Budi malah terlihat ada di ruangannya bersama seorang pengacara. Ternyata bos muda ini adalah anak calon presiden dan menawarkan Jaksa Budi promosi jabatan jika saja membereskan semua permasalahan anak presiden ini yang terlibat dengan pengedaran barang terlarang. Setelah bernegosiasi dengan pengacara anak presiden, terlihat Jaksa Budi juga merencanakan sesuatu dengan Raka. Kekacauan juga terjadi di kantor kepolisian. Anggota dari kejaksaan, tepatnya bawahan Jaksa Budi, malah menangkap Pak Joko dengan alasan sudah bekerjasama dengan pengguna narkoba dan diduga ingin menghalangi pekerjaan para jaksa. Ya, ini benar-benar tidak menyangka kalau hidupnya akan berakhir seperti ini. Ia harus terkena efek dari obat terlarang yang sangat mengerikan. Sebelumnya Tanjiro berhasil menangkap salah seorang bandar narkoba yang mendistribusikan barang kepada kaum elit. Namun karena bandar itu sudah mau bekerja sama dan membongkar sindikat yang lebih besar, ia malah dibebaskan oleh Jaksa Budi. Lalu terlihat Jaksa Budi merencanakan sesuatu bersama bandar ini. Sebut saja dia Raka. Tanjiro mencoba menelpon Jaksa Budi namun tidak ada jawaban dan ia ditabrak dari belakang. Ternyata ini semua ulah Raka.
Sepertinya Taka ingin membalaskan dendam karena Tanjiro sudah sempat menangkap ia. Tak hanya itu, Tanjiro juga disuntikan narkoba dengan dosis yang sangat banyak. Taka juga mengambil rekaman video saat penangkapan dan penggerbekan anak presiden yang baru saja dilakukan oleh Tanjiro. Mereka pun juga melukai kakinya. Beberapa bulan setelah kejadian ini, Tanjiro disembunyikan dan dikurung dalam ruang rahasia yang terletak di sebuah gemalan. Namun penjaganya sama sekali tak mau memberikan Tanjiro padang terladang walaupun ia terus berteriak. Mereka semua ternyata ingin membuat Tanjiro lepas dari efek narkoba yang sudah diberikan oleh Taka. Tanjiro sempat dites dan diberikan satu suntikan, tapi ternyata Tanjiro sudah bisa menahan diri. Ia pun juga sebenarnya ingin segera lepas dari jeratan ini dan membalas perbuatan Taka kepadanya. 7 bulan telah berlalu, Pak Joko yang sudah ditangkap dengan tidak adil atas perintah Jaksa Budi akhirnya dibebaskan. Inilah dia Jaksa Budi yang telah melakukan segalanya demi mendapatkan promosi jabatan. Saat ini ia bekerja sama dan malah melindungi seorang anak calon presiden yang sudah jelas terbukti menggunakan dan mengedarkan narkoba yang sangat berbahaya. Bahkan saat anak calon presiden ini meminta Jaksa Budi menyebarkan berita buruk tentang lawan ayahnya, dengan cepat ia memenuhi permintaan itu demi promosi jabatan yang dijanjikan kepadanya. Sementara itu, Siska yang sempat tertangkap lagi padahal ia sudah membantu kepolisian dengan memberikan informasi pengedaran narkoba kini sudah bebas juga dan tetap hidup di dunia gelap itu. Namun Tanjiro sempat menemukan Siska dan menangkapnya. Mantan kepala unit detektif dari kepolisian yang baru saja keluar dari penjara ini juga didatangi oleh Tanjiro. Sempat terjadi perselisihan di antara mereka karena memang Pak Joko cukup kesal dengan Tanjiro. Namun setelah Tanjiro menjelaskan bahawa mereka sebenarnya sama-sama dijebak dan Siska menunjukkan dirinya, barulah Pak Joko mau mendengarkan penjelasan Tanjiro. Tanjiro menceritakan bahawa setelah penangkapan besar-besaran tahun lalu, Laka si bandar narkoba menyuntikannya dengan barang terladang dan menghabisi kakinya. Lalu Tanjiro mengajak Pak Joko untuk bersama-sama menangkap Laka. Lalu Siska juga mengatakan yang sebenarnya bahawa ia berteman dengan si anak calon presiden yang terlibat juga dalam pengedaran narkoba yang disuplai oleh Taka. Kini mereka bertiga pun sudah jelas memiliki motif yang sama untuk membongkar semua kejahatan ini. Rencana pertama mereka harus mengambil kembali rekaman barang bukti saat Tanjiro berhasil merekam anak calon presiden pesta narkoba. Dan rekaman itu sekarang ada di tangan Taka. Taka semakin jaya saat dia bekerja sama dengan pembeli barang terladang dari Jepang dan mereka berencana ingin mencegat pengiriman barang tersebut untuk memancing Taka keluar. Langkah berikutnya mereka menemui orang yang bekerja sama dengan Taka untuk mengirim barang tersebut. Setelah terancam, wanita ini pun akhirnya mau mengaku dan menjelaskan secara rinci alur perjalanan barang haram yang akan dikirim Taka ke pembelinya di Jepang. Barang itu disembunyikan di sebuah toko di Sibelut dan biasanya supirnya berhenti di sebuah restoran ikan setiap Jumaat pagi. Satu informasi sudah didapatkan. Lalu Pak Joko dan juga Siska sudah mempersiapkan tas yang dipasang kamera tersembunyi. Siska masih berteman dengan anak presiden si pengedar. Maka dari itu ia akan menyelinap ke pesta narkoba yang diadakan oleh anak calon presiden itu di sebuah kapal pesiar. Sementara itu Tanjiro dan juga Pak Joko sudah siap siaga di restoran tempat supir yang membawa narkoba milik Taka berhenti. Setelah memeriksa truk berisi ikan ini, akhirnya Tanjiro berhasil menemukan narkoba milik Taka yang disembunyikan. Namun tanpa mereka duga, Taka si bandar malah datang. Mangsa yang dicari-cari ternyata datang sendiri. Pak Joko yang sudah sangat dendam dengan Taka malah mengambil tindakan duluan, lalu menyerang supir truk yang membawa barang milik Taka. Tapi Taka malah kabur. Taka sempat kaget kalau truknya sudah berantakan. Ternyata Tanjiro sudah membongkar truk ini menggunakan gerinda. Walaupun sempat ketahuan dan Taka berusaha menghentikan Tanjiro, namun karena dendam yang begitu mendalam dengan Taka, membuat Tanjiro sangat beringas dan berhasil menangkap Taka. Setelah dipaksa, barulah Taka mengembalikan video barang bukti penggerbekan anak calon presiden yang sempat direkam oleh Tanjiro. Siska yang bertugas menyelinap ke kapal pesiar tempat anak calon presiden berpesta juga berhasil merekam barang bukti lainnya. Setelah video didapatkan, Tanjiro dan juga timnya segera melapor ke kejaksaan. Namun setelah Jaksa Budi mendapat laporan tentang anak presiden yang sedang berpesta narkoba, Jaksa Budi malah menelpon anak presiden itu dan memintanya untuk segera pergi dari kapalnya. Rencana mereka pun sepertinya hanya sia-sia sebab jaksa ini sekarang malah melindungi anak calon presiden yang berpesta narkoba.
Setelah bersusah payah menangkap seorang bandar obat terlatang yang mengedarkan barang ke orang-orang penting di kota ini, lalu salah satu anggota tim mereka yang lain juga berhasil merekam barang bukti bahawa anak calon presiden berpesta narkoba. Pemuda ini malah menemukan fakta lain bahawa jaksa yang selama ini ia percaya sudah berada di pihak para penjahat. Saat berita tentang anak calon presiden sudah berpesta narkoba, jaksa itu malah melindunginya. Tak hanya itu, bandar besar yang juga sudah tertangkap ini malah dilindungi juga oleh pihak kepolisian yang juga sudah bekerja sama dengan jaksa budi. Lebih buruknya, walaupun Siska yang baru saja merekam barang bukti tadi sempat bebas dan dibiarkan pergi oleh bocah ini, namun setelah mendapat informasi dari jaksa budi bahawa Siska berkumpul dengan Tan Jiru dan Pai Joko, seketika mobil Siska langsung ditabrak oleh orang asing sampai terguling. Saat Siska sedang pingsan, terlihat ada seseorang yang mengambil HP Siska yang menyimpan video anak calon presiden sedang berpesta narkoba. Barang bukti akan dihanguskan. Pai Joko dan Tan Jiru benar-benar sangat terpukul melihat mobil Siska terbakar dan tidak ada yang mengeluarkan Siska dari dalam sana. Jaksa budi yang haus jabatan ini tetap saja masih ingin melindungi bocah yang sudah membuat banyak masalah. Itu semua demi jabatan yang dijanjikan ayah bocah ini yang sekarang menjadi calon presiden. Jaksa budi pun langsung menemui Tan Jiru, dan di sini Tan Jiru sudah tahu bahawa jaksa budi lah yang sudah menyuruh seseorang menyuntikkan narkoba ke tubuhnya tahun lalu. Tan Jiru pun ingin membongkar semua kebusukan jaksa budi dan mengatakan kalau mereka bertemu lagi, mereka akan bertemu di neraka. Tan Jiru dan juga Pai Joko pun berniat ingin memberikan video penggerbekan anak calon presiden yang sedang pesta narkoba kepada lawannya. Namun Pai Joko malah dihalau oleh tim keamanan dan juga anak buah jaksa budi dari kejaksaan sudah menangkapnya. Namun Joko mengatakan percuma menangkapnya karena video penggerbekan anak calon presiden yang dilindunginya sudah banyak salinannya. Tepat sekali saat debat calon presiden, jaksa budi mendapat kabar bahawa info mengenai anak calon presiden ini mengadakan pesta narkoba sudah tersebar. Sebut saja bocah ini dengan nama Wawan. Wawan si anak presiden dipanggil oleh jaksa budi ke kantornya dan jaksa budi juga sudah memanggil media ke kantor kejaksaan. Ternyata akan dilakukan tes urin secara langsung kepada Wawan. Wawan sempat panik karena merasa inilah akhir bagi dirinya. Tapi ternyata jaksa budi sudah memerintahkan anak buahnya untuk memasukkan hasil tes urin. Tapi jaksa budi masih belum puas karena saat ini keberadaan Tan Jiru masih belum diketahui. Jaksa budi yang sudah menangkap Joko memintanya memberitahukan keberadaan Tan Jiru. Jika tidak, keluarga Joko akan disakitinya. Akhirnya Joko memberitahukan keberadaan Tan Jiru dan memerintahkan Raka si bandar narkoba yang dilindunginya juga untuk menangkap Tan Jiru. Tapi setelah Raka datang ke lokasi yang diberikan oleh Pai Joko, bukan Tan Jiru yang ditemukannya, melainkan musuh Raka yang sudah menyimpan dendam lama dengan Raka selama ini. Mengapa hal itu bisa terjadi dan Raka terjebak seperti ini? Tentu saja Tan Jiru dan Pai Joko sudah merencanakan ini. Mereka sudah bekerja sama dengan orang yang menyimpan dendam dengan Raka. Sementara itu, jaksa budi dan juga Wawan yang sudah merasa menang, dengan santainya mengobrol berdua dan membicarakan rahasia mereka yang akan memasukkan hasil tes urin Wawan. Bahkan ternyata jaksa agung juga di pihak mereka dan mendukung semua kejahatan anak calon presiden ini. Orang-orang yang gila jabatan ini merayakan semua kebohongan mereka. Namun tiba-tiba saat mereka sedang melihat televisi, muncul berita bahawa saat ini ada siaran langsung yang lagi viral. Video tersebut juga memperlihatkan semua obrolan jaksa budi dan juga Wawan barusan. Ternyata dari kejauhan ada orang yang sudah merekam mereka dan menyiarkannya secara langsung. Semua kebusukan mereka terbongkar karena omongan mereka sendiri yang tersebar ke seluruh media. Dan tak lain tak bukan, orang yang merekam mereka dari kejauhan dan melakukan live streaming adalah Tan Jiru. Tapi bagaimana Tan Jiru bisa merekam suara mereka? Ternyata saat Joko ditahan oleh jaksa budi, Joko sudah menukar pemantik milik jaksa budi dengan milik Tan Jiru. Jaksa budi tidak curiga karena memang ia memiliki korek api yang sama dengan Tan Jiru. Sedangkan korek milik Tan Jiru tadi sudah dipasang perekam suara yang terhubung ke siaran langsung yang dibuat olehnya. Tan Jiru tidak kabur ke mana-mana walaupun rencananya sudah terbongkar. Ia sengaja karena ingin melihat bagaimana reaksi jaksa budi. Tan Jiru benar-benar tidak menyangka jaksa yang sudah dipercayanya selama ini berbuat seperti ini dan dirinya lah yang sudah menghancurkan semua yang sudah dibangun oleh jaksa budi. Anak calon presiden yang sudah menghancurkan nama baik ayahnya pun frustasi sampai menghayal jadi Superman lalu loncat dari kamarnya.
Beginilah aksi yang luar biasa dari Tan Jilo bersama Pak Joko memberantas semua sindikat batang terladang di kota mereka.